Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nur Farida dari program studi pendidikan anak usia dini. Di sini saya akan menjelaskan kembali hasil diskusi studi hadis tentang ulumul hadis yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1 pada minggu kemarin. Yang pertama, kita akan membahas definisi ulumul hadis sebagai ilmu yang membahas hadis Nabi Muhammad SAW. Ulumul hadis terdiri dari dua kata, yaitu al-ulum dan al-hadis. Kata al-ulum dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari kata al-ilmu yang berarti ilmu-ilmu. Sedangkan al-hadis sendiri di kalangan ulama berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik dari perbuatan, perkataan, takrir, dan juga sifat. Dengan demikian, ulumul hadis berarti ilmu-ilmu yang membahas atau berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Ilmu hadis juga merupakan kaidah atau dasar-dasar serta pedoman dalam menerima dan menolak suatu hadis, seperti membedakan antara hadis yang sahih dan yang dhaif, yang selamat dan yang cacat, serta yang nasih maupun yang mansukh. Pada mulanya, ilmu hadis memang merupakan beberapa ilmu yang masing-masing berdiri sendiri, yang berbicara tentang hadis Nabi Muhammad SAW dan para perawinya. Ilmu hadis ditulis secara parsial yang dilakukan khusus oleh para ulama pada abad ketiga Hijriah. Contohnya seperti Imam Bukhari pada tahun 256 Hijriah atau 870 Masehi menulis Al-Iqlal dan Al-Ghunah. Dan ada juga Imam Muslim pada tahun 261 Hijriah atau 87 Masehi menulis kitab Al-Asma dan kitab Al-Iqlal, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan ilmu-ilmu yang terpisah dan bersifat parsial tersebut disebut juga dengan ulumul hadis karena masing-masing membicarakan tentang hadis dan perawinya. Akan tetapi, pada masa berikutnya, ilmu-ilmu yang terpisah mulai digabungkan dan dijadikan satu, serta dipandang sebagai salah satu disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Nah, terhadap ilmu yang sudah digabungkan dan menjadi satu kesatuan tersebut, tetap dipergunakan nama ulumul hadis, sebagaimana halnya sebelum disatukan. Jadi, penggunaan lafadz jamak ulumul hadis setelah keadaannya menjadi satu itu mengandung makna mufrad atau tunggal, yaitu ilmu hadis. Karena telah terjadi perubahan makna, lafadz jamak tersebut dari makna yang pertama beberapa ilmu yang terpisah menjadi nama dari satu disiplin ilmu yang khusus, yang nama lainnya adalah mustalah al-hadis. Penjelasan yang kedua adalah peran hadis dalam melengkapi Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. Al-Quran dan hadis memiliki peran penting dalam kehidupan umat muslim sebagai sumber ajaran Islam. Al-Quran merupakan kalam Allah yang tak tergantikan, sedangkan hadis memberikan contoh nyata dari Nabi Muhammad SAW. Kedua sumber ini memberikan panduan dalam beribadah, beretika, bersosial, dan menjalankan aspek kehidupan lainnya. Al-Quran dan hadis memiliki peran penting sebagai sumber hukum dan pedoman hidup umat muslim. Al-Quran dianggap sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang memberikan petunjuk dan pedoman hidup umat Islam. Hadis juga disebut sebagai tulang punggung dalam peradaban Islam dan menjadi otoritas kedua setelah Al-Quran dalam agama Islam. Al-Quran dan hadis saling melengkapi dalam membentuk landasan ajaran dan hukum Islam. Al-Quran dianggap sebagai sumber utama yang mengandung ajaran umum, sedangkan hadis sebagai sumber ajaran kedua yang menjelaskan keumuman dari Al-Quran. Adapun peran hadis dalam melengkapi Al-Quran dari beberapa aspek yang berpengaruh dalam kehidupan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu moralitas dan etika. Al-Quran memberikan petunjuk moral dan etika yang tinggi, mendorong umat Islam untuk menjalani kehidupan dengan integritas dan moralitas yang tinggi. Sedangkan hadis menyediakan contoh nyata dari kehidupan Nabi Muhammad SAW dengan menegaskan praktek-praktek moral dan etika yang diilustrasikan dalam Al-Quran. Yang kedua, sebagai hukum dan keadilan.
Al-Quran berfungsi sebagai sumber hukum utama dalam peradaban Islam, memberikan pedoman hukum yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Sedangkan hadis melengkapi hukum Islam dengan memberikan penjelasan dan contoh yang konkret tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dan pendidikan. Al-Quran mendorong pencarian ilmu pengetahuan sebagai tugas bagi umat Islam. Ayat-ayat Al-Quran memberikan dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan hadis menyuarakan pentingnya pendidikan dan pembelajaran, menciptakan landasan bagi perkembangan sistem pendidikan dalam peradaban Islam. Yang keempat, sebagai seni dan kebudayaan. Al-Quran menghargai keindahan dan seni sebagai karunia Allah. Seni Islam mencerminkan keindahan dan kompleksitas ajaran dalam Al-Quran. Sedangkan hadis memberikan inspirasi dan panduan mengenai etika dalam seni memandu pengembangan seni dan kebudayaan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Yang kelima, sistem sosial dan ekonomi. Al-Quran memberikan prinsip-prinsip sosial dan ekonomi, termasuk konsep keadilan sosial, bantuan kepada fakir miskin, dan perdagangan yang adil. Sedangkan hadis memberikan contoh konkret dari kehidupan Nabi Muhammad SAW yang menjadi model dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi dan sosial Islam. Yang terakhir yaitu sebagai pengembangan arsitektur dan teknologi. Al-Quran memberikan inspirasi untuk pembangunan dan keindahan arsitektur Islam, sedangkan hadis memberikan petunjuk dalam memandu perkembangan teknologi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Nah, dengan demikian, Al-Quran dan hadis tidak hanya berperan sebagai panduan rohaniah, tetapi juga membentuk fondasi peradaban Islam yang mencakup aspek-aspek kehidupan sehari-hari. Penjelasan yang terakhir yaitu pentingnya hadis dalam pendidikan Islam, termasuk dalam mendidik anak-anak. Pendidikan Islam adalah suatu sistem yang memungkinkan seseorang atau peserta didik dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan ideologi Islam. Adapun pentingnya hadis dalam pendidikan Islam, termasuk dalam mendidik anak-anak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menanamkan akhlak mulia sejak dini. Hadis Nabi banyak yang mengajarkan nilai-nilai moral seperti jujur, sabar, rendah hati, dan juga amanah. Ini sangat penting dalam membentuk karakter anak yang berakhlak mulia. Seperti hadis riwayat Imam Ahmad, "Innama bu'ittu liutammima makarimal akhlak", yang artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Yang kedua yaitu teladan dari Rasulullah SAW. Melalui hadis, anak-anak dapat meneladani sikap dan perilaku Nabi Muhammad SAW yang penuh kasih sayang, sabar, dan bijaksana, terutama dalam memperlakukan anak-anak. Dan yang ketiga yaitu membentuk kepribadian Islami. Hadis yang membentuk anak menjadi pribadi yang bertanggung jawab, taat kepada Allah, hormat kepada orang tua, dan baik terhadap sesama. Dan yang keempat yaitu mengajarkan nilai sosial dan kemanusiaan. Hadis mengajarkan pentingnya menyayangi dan yang lebih tua, membantu sesama, serta menjaga lisan dan sikap. Semua ini penting dalam membangun hubungan sosial anak yang sehat. Seperti yang disebutkan di dalam hadis, "Man la yarham la yurham", yang artinya siapa yang tidak menyayanginya maka dia tidak akan disayangi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, panduan dalam pendidikan ibadah. Hadis memberikan arahan kapan anak-anak mulai diperintahkan menjalankan ibadah. Seperti sebuah hadis yang berarti, "Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka jika tidak melakukannya saat berusia 10 tahun. Hadis riwayat Abu Daud. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.